Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana wargi-wargi sekalian? Apakah kabarnya sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan dalam amaliyah Ramadan. Amin. Ramadan itu identik dengan bulan tilawah. Ramadan itu identik dengan bulannya Al-Quran. Dalam Ramadan kali ini, biasanya kita seringkali menemukan di masjid itu ramai. Di grup WA itu ada target-target hataman Al-Quran. Juga tak jarang kita menemukan postingan di sosial media tentang caption juz 15 don, checklist hijau. Nah, tapi apakah kita telah membaca dengan cara yang benar dan adab yang baik? Karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, Syahrul Quran. Maka di segmen kali ini kita akan membahas tentang tata cara hataman yang baik dan benar dan adab yang baik terhadap Al-Quran. Untuk itu bersama kita telah ada guru kita, Rama Kiai Haji Kudrotullah Ardabili, yang akan memaparkan tentang tema di segmen kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Kita sekarang bicara tentang tilawatul Quran. Momentumnya memang bertepatan dengan Ramadan. Dan amal yang paling dimatlub, diminta selain berpuasa pada Ramadan ini adalah qiraah atau tilawatul Quran. Banyak ya Al-Quran atau hadis yang bicara tentang keutamaan membaca Al-Quran. Misal Al-Quran, yasluna kitaballahi ana'al layl. Mereka yang membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, pada tengah malam. Atau dalam hadis kata Nabi, Abdullu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Bahkan ada hadis, baitun yuqra'u fihi Al-Quranu yataru ahli sama li ahli sama kama yataru an-nujumu li ahli ardi. Di rumah yang sedang dibacakan Al-Quran itu terlihat oleh penduduk langit, itu nampak seperti kita penduduk bumi melihat bintang-bintang di atas langit. Jadi rumah yang dibacakan Al-Quran itu terlihat sama penduduk langit itu. Sebagaimana kita orang bumi melihat bintang-bintang di atas langit. Itu kehebatan membaca Al-Quran. Bahkan kata Imam Ibnu Shalah dalam fatwanya, qiraatul Quran karomatun. Membaca Al-Quran itu adalah karomah, kemuliaan. Ini penting dicatat ya. Kita kadang memanai karomat, bisa terbang di udara, bisa sholat di atas air, bisa menggandakan uang dan sebagainya. Atau bisa hal-hal yang secara adat tidak lazim, suka disebut horikunil adat, membedah kebiasaan. Tapi dalam konteks ini, kata Imam Ibnu Shalah, qiraatul Quran karomatun. Membaca Al-Quran adalah kemuliaan. Akramallahu biha al-bashar. Yang dengan membaca Quran tadi, Allah muliakan manusia. Jadi, sebetulnya dengan kita menjadi orang yang konsisten, mulazamah, istiqomah, membaca Al-Quran setiap hari, itu sesungguhnya kita sudah punya karomah itu. Bahkan kata Imam Ibnu Shalah melanjutkan kata-katanya, wa qad warada annal malaikata lam yu'tu biha. Malaikat itu tidak diberikan karomah itu. Karomah membaca Al-Quran. Jadi
annal malaikata lam yu'tu dzalik, bahwa malaikat tidak diberikan kemuliaan tadi. Dan mereka wa annaha harisatun lidzalika ala istimaihi minal insan. Karena para malaikat itu tidak diberikan keistimewaan membaca Al-Quran, maka mereka sangat kesengsem gitu, sangat berkeinginan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh manusia. Jadi sesungguhnya ketika di rumah kita dibaca Al-Quran, maka banyak malaikat yang menghadiri mendengarkan bacaan kita. Pantas kata Nabi, nawiru buyutakum bil qiraah. Terangilah, cahayailah rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Quran dan qiraah. Jadi betapa bacaan Quran itu punya kedudukan yang sangat luar biasa. Terlebih lagi sekarang pada saat bulan Ramadan. Nah, namun sebagaimana tema kita itu, bagaimana idealnya sih kita itu khatam Quran? 1 hari sekali kah? 2 hari sekali kah? 3 hari sekali? Atau bagaimana itu? Nah, ini banyak riwayat ini, banyak riwayat, banyak hadis yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan para sahabatnya berhatam Quran. Jadi para sahabat yang laporan kepada Rasulullah. Memang ada di kalangan sahabat yang hatam 1 hari sekali. Ada. Ada yang hatam 2 hari sekali. Ada yang 3 hari sekali. Cuma kata Sayyidatina Aisyah, makruh katanya kalau hatam Quran itu lebih dari 3 hari. Maksudnya di 2 atau di 1 hari itu. Kenapa? Karena akan banyak kewajiban lain yang terkurangi ya, terganggu akibat terlalu fokus membaca Al-Quran. Maka maksimalnya itu, paling sedikit itu durasi waktunya hatam Quran itu adalah seminggu 3 hari sekali. Itu paling maksimal. Ada yang di 7 hari sekali, di 8 hari sekali, ada yang di 10 hari sekali. Bahkan ada yang di 1 bulan sekali dan 40 hari sekali. Itu banyak hadis, diantaranya adalah hadis Abdullah bin Amr. Beliau datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana aku membaca Al-Quran? Maka kata Rasulullah, Iqra'il Quran fi kulli syahr. Baca Quran setiap 1 bulan. Kata Abdullah bin Amr, saya masih kuat Rasulullah. Maka bacalah 10 hari sekali. Saya masih kuat Rasulullah, bacalah setiap 1 Jumat sekali. Sudah, jangan lebih itu. Dan kata para ulama, memang yang paling masyhur di kalangan aqwiya'us sahabah, para sahabat yang paling kuat sekalipun, itu rata-rata mereka hatam Quran fi kulli Jumatin. Dalam setiap Jumat. Berarti hitungannya seminggu sekali. Seminggu hatam. Lalu banyak juga riwayat yang mengatakan bahwa setidaknya dalam 1 tahun 2 kali itu. Kalau tidak mampu 3 hari sekali, ya seminggu sekali. Kalau tidak mampu seminggu sekali, berarti 10 hari sekali. Tidak mampu itu 1 bulan sekali. Ada juga kaul yang mengatakan makruh kalau dalam 40 hari itu tidak ada khataman Quran. Maka bisa ngambil 40 hari sekali. Kalau tidak, berarti 1 tahun 2 kali. Per 6 bulan. 6 bulan hatam. Kata Imam Ibnu Abu Hanifah radhiyallahu anhu, barang siapa yang menghatamkan Quran 1 tahun 2 kali, faqad ada haqul Quran, maka sungguh dia sudah menunaikan hak Al-Quran. Kenapa? Karena di tahun Rasulullah wafat, Rasul menyetorkan Al-Quran kepada Jibril sebanyak 2 kali. Maka dari peristiwa itu, dari riwayat itu, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa andai ada orang yang hatam Quran 1 tahun 2 kali, maka dia sudah memenuhi hak Al-Quran. Lalu bagaimana cara kita dihatam Quran itu, ritual dihatam Quran itu? Maka cari waktu yang paling banyak malaikat
membacakan sholat paling panjang gitu. Cari waktu di hatam itu, sesudah hatam malaikat terus panjang memberi sholat kepada kita. Kan tetap yang paling utama sambil sholat. Jadi kalau dibicanya bagaimana, di mana bacaan Quran yang paling utama, tetap dalam sholat. Jadi bisa hatam dalam sholat gitu. Nah kalau tidak dalam sholat, berarti cari waktu yang paling panjang. Misalkan di akhir lail, di awal malam lah, di awal malam, awadul lail, pada isya. Berarti kan sampai nanti terbit fajar, malaikat tidak berhenti membacakan sholawat kepada kita. Atau cari di waktu awal nahar, sesudah subuh. Sesudah subuh, berarti kan sampai sore nanti matahari terbenam, malaikat membacakan sholawat kepada kita. Itu pilihan waktunya, bisa nanti awal malam atau akhir, atau awal siang gitu, atau awal siang. Nah, kemudian pada saat hatam, dimulai ad-duha ke bawah sampai anas, itu dimulai dengan takbir dulu. Takbirnya bisa ada kalau dalam kitab Al-Isqan fi Ilmul Quran, bisa cukup Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa la ilaha illallah wallahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim wadduha, dan seterusnya. Terus sampai itu baca takbir itu di setiap permulaan dari mulai ad-duha sampai anas. Nah sesudah anas tidak baca dulu 2 hatam Quran, tapi ke Fatihah dulu langsung ke Al-Baqarah, ke Al-Baqarah. Jadi dari anas ke Al-Fatihah dan ke Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Baru sesudah itu kita baca 2 hatam Quran. Itu yang dilakukan Nabi. Dan ada beberapa riwayat mengatakan bahwa pada saat baca Al-Ikhlas itu dibaca 4 kali di takror. Yang 1 kali itu memang urutan bacaan kita, ya hanca kita gitu. Tartiban bacaan kita. Yang 3-nya itu memenuhi bahwa riwayat dan mengatakan 3 kali baca Al-Ikhlas itu setara dengan hataman Quran. Tapi kata Imam Suyuti, alangkah lebih baiknya yang 3 ini disamakan atau dikiaskan dengan 6 hari puasa setelah Ramadan. Kan ada hadis, man shoma ramadana wa asbahu bisitin min Syawal faka'annahu shauma dahar. Barang siapa yang berpuasa 6 hari sesudah puasa Ramadan, maka seolah dia sudah berpuasa sepanjang tahun. Nah itu analisa para ulama. Saat Ramadan ini apabila kita ada ucapan kasar umpamanya yang mengurangi pahala puasa kita, atau melihat sesuatu yang haram yang dapat mengurangi nilai puasa kita, itu bisa ditambal, bisa ditutupi dengan yang 6 hari itu, sawar itu. Sama dengan baca Quran. Karena 3 kali baca Al-Ikhlas itu sama dengan hatam Quran. Diharapkan apabila saat mulai Al-Baqarah sampai terus Anas, mungkin kita bacanya ada mad yang tertinggal, ada syiddah yang tertinggal, atau ada gunah yang kurang ketukannya, atau ada 1 huruf yang terlewatkan, atau ada ayat yang terlewatkan. Diharapkan dengan yang 3 kali membaca alih itu bisa menambah kekurangan-kekurangan itu. Seperti 6 hari pada bulan Syawal menambal, menutupi kekurangan pada saat kita merasakan puasa Ramadan. Itu. Insyaallah. Menarik sekali pembahasan kita kali ini mengenai qiraatul Quran. Karena jujur saja Rama, ini ilmu yang tidak umum kita dapatkan begitu. Karena biasanya kalau kita hatam Quran itu kalau udah sampai anas kita merasa udah hatam nih, langsung ke doa. Ternyata masih ada tata cara baiknya adalah balik dulu ke Al-Fatihah, awal Al-Baqarah sampai wa ilaika humul muflihun. Ini sangat tidak umum dan ini artinya bisa menjadi khazanah keilmuan yang baru untuk kita semua. Itu para jamaah sekalian, jika ada pertanyaan nanti tolong disiapkan saja ya. Tapi sebelum itu Rama, kita sedikitnya ingin mendalami tentang arti mengaji Rama. Karena di sini ada konteks di mana perbedaan mengaji dengan mengkaji itu apa Rama? Kalau menggunakan pendekatan kebiasaan orang kita, orang mengaji itu ya baca. Ngaji Quran berarti sekedar membaca. Tapi kalau mengkaji
itu sudah masuk ke dalam, sudah kepada tata cara ilmunya, sudah kepada pemaknaannya gitu. Makanya kan disebut kajian kan. Jadi ada ngaji, sekedar baca tekstual, bagaimana panjangnya, pendeknya. Yang ngaji mungkin lebih kepada tilawah ya gitu, cara membaca. Tapi kalau mengkaji mungkin kepada kiroah itu ya sudah kepada pemaknaan, pendalaman, dan lebih umum lagi cakupannya itu. Kalau tilawah kan baca terbatas pada sesuatu yang sifatnya teks. Tilawah kan. Kalau kiroah ya membaca kedua keadaan, membaca situasi, membaca apa saja, termasuk membaca teks juga itu. Ya kalau ditanyakan apa sih beda antara mengaji dengan mengkaji, itu kan bahasa kita ya, bahasa Indonesia juga campur bahasa Sunda. Ngaji itu, ngaji sekedar baca teks. Kalau mengkaji, baca sekaligus mempelajari makna atau apa pelajaran yang tersimpan daripada teks tersebut. Lebih dalam mengkaji itu. Wah, mantap sekali. Nah, kaitannya dengan itu, Rama, kita kan sering kali menemukan, kita mendapati di bulan Ramadan ini giroh yang luar biasa dibanding bulan-bulan lain. Iya. Akhirnya kita menetapkan target untuk bulan Ramadan ini khatam misalnya 3 atau 4 kali. Ini kan sangat baik ya, Rama. Sangat baik. Namun kita acap kali lupa gitu bahwa seharusnya ketika membaca Al-Quran kita pun harus merasakan berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Kaitannya dengan tadi antara hanya membaca dengan kiroah gitu, memaknai. Nah itu gimana kiranya Rama pandangan untuk hal baik ini bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Kan kalau ada hadis ya, ada hadis. Barang siapa yang baca Al-Quran tanpa tahu maknanya, maka 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Itu yang tidak tahu maknanya loh. Yang kayak kita baca aja, Bismillahirrahmanirrahim, tanpa tahu maknanya itu. 1 huruf 10 dibalas dengan 10 kebaikan. Lalu kata dia, man qara al-Qur'ana sum'a roba. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian tahu maknanya. Oh kalau dalikal kita maknanya ini, apalagi sampai ke tata bahasanya, apalagi sampai ke sastranya, itu 1 huruf dibalas dengan 20 kebaikan. Jadi untuk baca Quran, apakah mengerti makna atau tidak mengerti makna, laksanakan, sebab selalu baik itu. Tapi alangkah baiknya kita yang sudah lancar baca Quran, kan katanya barang siapa yang baca Quran, kata Nabi, dan mahir, keren baca Qurannya, makhrajnya, sifat hurufnya, gunahnya, semuanya baik, maka mereka yang baca Qurannya mahir itu sama dengan kiramul katibin. Derajatnya itu sama dengan para malaikat. Ditaikkan derajatnya itu, ditinggikan itu. Setara dengan para orang yang baca Qurannya mahir. Nah sesudah kita mahir baca Qurannya, maka perdalam maknanya. Maka kan kalau kita baca hadis itu, man alima wa amila wa alama bima alima yud'a aziman bi malakutis sama. Orang yang punya pengetahuan, punya ilmu, lalu diamalkan dan diajarkan, maka dia dipanggil, dikenal sebagai orang besar, orang agung di kerajaan langit. Jadi kalau pengen jadi orang ya terkenal itu, ya amalkan ilmu itu. Minimal kita terkenal di lingkungan kita itu, bahwa kita adalah orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan itu. Dikembali bahwa membaca Quran, mengerti atau tidak mengerti, tetap baik. Dan lebih baiknya yang sudah bisa lancar bacanya, ditingkatkan kemampuannya untuk sampai kepada mengerti maknanya. Masya Allah sekali. Baik. Inilah indahnya agama kita, para jamaah sekalian, bahwa tanpa pun kita mengerti, kita tetap diberikan kebaikan. 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Apalagi kita mengerti, 1 huruf dibalas dengan 20 kebaikan. Nah, untuk itu silahkan para jamaah mengenai tema kali ini, segmen di episode kali ini, yang ingin ada pertanyaan mengenai mengaji khatam Quran, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk berbicara. Izin bertanya lagi, Rama.
kan ada orang yang udah lancar banget gitu bacanya, tapi lancarnya itu pas lagi baca biasa aja gitu. Tapi karena dia lagi Ramadan, ngejar hatamannya 5 atau 3 kali, dan dia bacanya cepat, jadi agak kagok gitu bacanya. Itu gimana tanggapannya? Ya, nggak apa-apa. Karena ada metode baca Quran cepat. Ya, kalaupun agak kagok, asal diperbaiki. Misalkan karena terlalu cepat gitu. Kemudian kesandung gitu. Ya ulang lagi gitu. Tapi bahwa meningkatkan amal di bulan Ramadan, misalkan yang bulan biasa hanya 1 hatam Quran, kemudian saat Ramadan pengen 3 atau 4 kali hatam Quran, lalu di speed jadi naikkan lagi gitu kecepatannya, ya tidak apa-apa. Memang ada metode baca Quran cepat, asal tidak merusak ilmu tajwidnya, makhrajnya, tidak merusak sifat hurufnya dan lain-lainnya itu. Tidak apa-apa, ada namanya syadromah, membaca Quran secara cepat gitu. Ya, memang terbaik warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran secara, itu yang tingkat tertinggi itu. Sebab nanti kalau dalam Al-Iskan Finukan ada tiga cara membaca Al-Quran: tartil, sedang, dan cepat gitu. Tartil, yang kalau tartil itu ya kayak bacaan-bacaan murotal itu. Tartil, kemudian sedang, dan cepat. Cepat diperbolehkan asal tidak merusak gitu. Baik, terima kasih Rama atas mutiara hikmah di segmen kali ini. Untuk para jamaah, jangan lupa kita selalu qiraatul Quran, karena diulang lagi, kita ingatkan lagi bahwa satu huruf, walaupun kita tidak mengerti, dibalas 10 kebaikan. Apalagi kalau kita mengerti, satu huruf dibalas dengan 20 kebaikan. Untuk itu di segmen kali ini kami ucapkan terima kasih pada Rama atas materi yang disampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita manfaatkan di kehidupan kita sehari-hari. Tanya Rama. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.